Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Dan di video kali ini saya akan ngebahas tentang BAS. Kira-kira ada yang penasaran nggak BAS itu apa? Ya, buat mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang mengambil mata kuliah sistem operasi, pasti udah nggak aneh dengan istilah BAS ini. Tapi mungkin ada sebagian yang masih bingung. Nah, makanya teman-teman tonton video ini sampai dengan selesai, supaya nanti bisa paham apa itu BAS. Pernah nggak kalian bertanya-tanya gitu ya, gimana sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan komputer kita? Yang notabene komputer itu adalah perangkat keras. Jawabannya ada di dalam sebuah shell yang sangat powerful banget, yaitu BAS. BAS itu sendiri adalah singkatan dari Born Again Shell, disingkat jadi BAS. Nah, BAS ini merupakan sebuah program yang bertindak sebagai interface atau antarmuka antara pengguna atau brainware dan kernel yang ada di dalam sistem operasi. Jadi sederhananya, BAS itu adalah penerjemah atau translator komen-komen yang kita ketikkan di terminal. Kalau teman-teman pernah menggunakan perintah ls misalkan, atau perintah cd atau mkdir dan lain-lain lah pokoknya. Nah, BAS inilah yang menerjemahkan perintah-perintah tersebut dan kemudian akan menjalankannya. Yang menariknya di sini, BAS bukan cuma sekedar tools untuk menjalankan komen-komen atau perintah-perintah yang ada di kernel Linux. Tapi selain itu, BAS juga merupakan kunci untuk mengotomatiskan tugas-tugas atau tas-tas yang berulang. Terus juga mengelola sistem secara efisien dan bahkan bisa membuat program sederhana. Jadi kayak bahasa pemrograman gitu, Pak. Ya, tapi bukan bahasa pemrograman. Nah, bayangannya kayak gini. Kalau kita bikin sebuah script pakai BAS tadi, kemudian di dalamnya ada backup data secara otomatis, maka ketika script ini dijalankan, proses backup datanya akan dijalankan secara otomatis juga. Ya, kemudian bikin script BAS tentang mengelola akun-akun pengguna atau user. Nah, kita bisa buat program atau scriptnya supaya bisa berjalan otomatis juga, sampai dengan melakukan monitoring kinerja jaringan. Itu bisa menggunakan script BAS. Nah, ini contoh salah satu dari shell scripting atau scripting BAS. Untuk menampilkan hello world, kita cuma gunakan perintah seperti ini, kemudian kita save sebagai script. Kemudian tentang fitur-fitur dasar dari BAS. Jadi di BAS itu ada beberapa fitur-fitur dasar, misalkan variabel, ada operator, ada control flow, dan juga ada function atau fungsi. Yang pertama, kita coba bahas variabel dulu. Yang variabel itu biasanya digunakan untuk menyimpan data sementara. Nah, selain variabel, ada juga yang namanya operator. Nah, operator ini itu biasanya digunakan untuk melakukan perbandingan dan juga perhitungan. Ya, seperti AND, OR, XOR, plus, minus, dan seterusnya. Selanjutnya, ada struktur kontrol yang seperti if, ya, atau pengkondisian, if, else, dan juga ada pengulangan kayak for misalkan. Itu bisa kita gunakan untuk membuat keputusan atau melakukan perulangan. Dan kemudian yang terakhir itu ada yang namanya function atau fungsi. Nah, ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa perintah-perintah menjadi satu bagian. Jadi secara dasar ada 4 fitur-fiturnya. Nah, berikut ini ada 3 contoh operasi dasar atau script based dasar yang sederhana yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Yang pertama, di sini ada contoh script untuk membuat backup file data secara otomatis. Nah, kalau teman-teman cek script di sebelah, dia akan membuat arsip tar.gz dari direktori home user dokumen. Jadi semua file atau folder yang ada di dalam dokumen itu akan diarsip, kemudian disimpan di direktori backup. Nah, terus nama file arsipnya itu diberi tanggal saat pembuatan backup ini. Jadi nggak ketukar. Nah, buat lebih efektif, script ini bisa dijalankan dengan menggunakan yang namanya cron job. Apa itu cron job? Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi kalau teman-teman banyak yang tertarik, tulis di kolom komentar. Kemudian script yang kedua, ini kita akan coba membuatkan script base untuk mencari file berdasarkan ekstensi.
Kalau teman-teman perhatikan, script ini dia akan mencari semua file yang ekstensinya .txt yang ada di dalam direktori home user. Nah, terus hasil pencariannya dia akan ditampilkan di terminal. Dan contoh yang ketiga adalah ini script untuk menghitung jumlah file yang ada di dalam sebuah atau satu direktori. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, script ini menghitung jumlah file biasa ya, bukan direktori, ingat, file yang ada di dalam direktori home user. Nah, kalau di dalamnya ada subdirektori, maka dia akan cek semua file yang ada di subdirektori itu juga. Dan hasilnya atau hasil perhitungannya itu akan ditampilkan di terminal. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan tentang yang namanya bash. Jadi dengan memahami bash ini, teman-teman akan memiliki kontrol penuh dari sistem operasi Linux yang kalian gunakan. Jadi jangan takut untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal baru. Cuman hati-hati jangan gunakan komen-komen yang berbahaya bagi sistem operasi Linux itu sendiri. Awas ya. Oke, sekian video edukasi tentang bash ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan beberapa ilmu dan juga tutorial-tutorial yang lebih menarik dari ini. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar. Saya tunggu ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.